Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu guru dimanapun saja berada, perkenankanlah pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik menerangkan, teknik bertanya, dan penggunaan papan tulis atau kalau termasuk di dalamnya adalah penggunaan bahan tayang atau bahan paparan yang biasanya PowerPoint. Untuk menyingkat waktu, baiklah Bapak Ibu, saya akan lakukan share screen. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, kita akan bahas tentang teknik menerangkan, teknik bertanya, dan penggunaan papan tulis. Termasuk di dalamnya adalah bahan tayang atau bahan paparan yang biasanya PowerPoint. Ini biodata saya Bapak Ibu, silakan kalau mau berkomunikasi dengan saya, kalau mau lewat email ini yang Yahoo, ini yang salah satunya Gmail ya. Kemudian ini blog saya, ini nomor HP saya, silakan mau yang mana. Kalau yang WA yang terakhir 0821 530 03192. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengapa materi ini saya pilih untuk saya sampaikan, dan terus terang saja ini pernah saya sampaikan melalui Ukar, guru penggerak Ukar ya, melalui YouTube ya. Ini saya ulangi karena saat itu kebetulan cuaca agak terganggu, mudah-mudahan ini bisa lebih jelas. Yang melatar belakangi mengapa ini materi ini perlu kami sampaikan, bahwa dengan kebijakan pemerintah yang sejak hampir 10 bulan yang lalu, Bapak Ibu, sejak bulan Maret ya, pemerintah yang kebijakan untuk bekerja di rumah, kalau para siswa dan mahasiswa belajar dari rumah atau di rumah, dengan adanya penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini, yang awalnya bulan Januari ini sudah dimulai pembelajaran tatap muka, tapi di beberapa tempat masih ditunda dulu. Kemungkinan sampai nanti bulan Maret baru itu, kalau perkembangan COVID-19 ini tidak tambah memprihatinkan. Kalau tambah memprihatinkan ya kemungkinan masih ditunda lagi. Namun di samping dengan adanya keprihatinan, ternyata ada hikmah yang dapat kita petik. Hikmah itu antara lain ya, ada hal-hal atau kejadian yang sangat menggembirakan, di mana yang pertama, kreativitas para guru dan tenaga kependidikan serta pihak lain yang terkait, yang concern atau peduli dengan dunia pendidikan, bahwa dalam pembelajaran daring itu sangat meningkat tajam dan luar biasa, sehingga sering dikatakan bahwa terjadi lompatan teknologi pembelajaran daring, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informatika dan komputer. Kita tahu bahwa sejak diadakannya kebijakan pembelajaran daring, banyak di antara kita, teman-teman guru dan tenaga kependidikan, termasuk Wijaiswara, termasuk saya, Bapak Ibu, yang mau tidak mau, sukarela atau terpaksa, telah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menguasai bagaimana melakukan pembelajaran secara daring, baik sinkronus langsung maupun yang asinkronus yang tidak langsung, seperti melalui Zoom atau melalui WhatsApp atau mungkin melalui LMS ya, Learning Management System, apakah Google Classroom atau Psikologi atau mungkin juga Microsoft Teams ya. Banyak teman-teman guru yang sudah menguasai itu. Bahkan
Kemdikbud pun sekarang melalui melalui pelatihan G-Suite edukator ya, education. Nah, kemudian munculnya banyak kelompok relawan guru yang memiliki semangat luar biasa untuk melaksanakan pembelajaran daring melalui YouTube channel, melalui rumah belajar, diantaranya adanya relawan guru tanggap corona yang diinisiatori oleh Pak Muhammad Yahya dari SMK Negeri 1. Juga adanya YouTube Kota Raja Channel, ada Kukar Pintar, Kukar Cerdas, ya, guru penggerak Kukar, yang meskipun ini sudah ada jauh sebelum adanya pandemi COVID-19, namun aktivitasnya menjadi lebih insentif ketika ada pandemi COVID-19. Juga munculnya pembelajaran daring yang dilaksanakan setiap hari melalui TVRI, Televisi Republik Indonesia. Bahkan mungkin nanti akan menyusul TV-TV yang lain. Nah, dengan adanya semangat yang luar biasa ini, namun kalau kita lihat, kita amati, ternyata banyak di antara teman-teman guru di dalam pembelajaran itu masih perlu ditingkatkan lagi supaya pembelajarannya bisa lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan pemahaman dan praktek dalam hal teknik menerangkan, teknik bertanya, dan penggunaan papan tulis. Atau termasuk di dalamnya adalah bahan paparan atau bahan tayang, atau yang biasanya menggunakan PowerPoint. Untuk apa? Agar pembelajaran daring dan nanti mungkin kalau sudah luring ya, atau sudah melakukan pembelajaran langsung, minimal dapat membimbing siswa mencari tahu, karena banyak teman-teman yang pembelajarannya itu masih memberitahu. Jadi diharapkan nanti bisa membimbing siswa secara aktif mencari tahu, bukan sekedar pemberitahuan informasi yang memerankan siswa itu sebagai pemeriksa atau sebagai pendengar yang pasif atau kurang aktif. Dengan demikian, harapannya, sekali lagi, pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan bisa lebih efektif, efisien, dan inovatif serta menyenangkan. Nah, namun sebelumnya saya mohon maaf ya jika nanti dalam hal pemberian contoh-contoh dalam pembahasan materi ini kebetulan pas dengan apa yang Bapak Ibu lakukan lama ini. Karena saya juga sering mengamati bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, terutama yang dilaksanakan secara daring. Saya harap tidak tersinggung atau patah semangat dan sejenisnya. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu, tapi harus tetap semangat. Karena tujuan saya menyampaikan hal ini tiada lain kecuali untuk perbaikan kita bersama. Tentu saya juga bukan guru yang terbaik, tapi sekurang-kurangnya diharapkan nanti kita bersama-sama untuk memperbaiki diri. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tujuan penyampaian materi ini diharapkan nanti melalui paparan, diskusi atau mungkin tanya jawab. Diharapkan Bapak Ibu selaku audiens dapat meningkatkan pemahaman maupun praktek terkait dengan teknik menerangkan, teknik bertanya, dan penggunaan papan tulis atau PowerPoint. Sehingga pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu menjadi efektif dan efisien. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan teknik menerangkan. Apa yang akan kita bahas di dalam teknik menerangkan ini nanti ya, perlu kita pahami bahwa meski saat ini guru dituntut untuk tidak banyak menjelaskan atau tidak banyak menerangkan. Namun demikian, teknik menerangkan yang efektif dan efisien saya pikir sangat perlu untuk dikuasai.
oleh teman-teman guru dan atau siapa saja yang menyampaikan informasi melaksanakan pembelajaran baik misalnya dalam diklat, terutama pembelajaran di kelas baik secara daring maupun luring, baik secara daring ataupun tatap muka. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, apa yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu diperhatikan itu diharapkan untuk bisa dilaksanakan. Dan apa yang perlu dihindari? Ya, untuk dihindari sehingga pembelajaran atau penyampaian informasi dapat berjalan aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menerangkan, Bapak Ibu? Yang pertama, kuasai benar-benar materi pembelajaran atau materi yang akan disampaikan, terutama pada penampilan pertama. Maksudnya penampilan pertama, Bapak Ibu yang masih Bapak Ibu guru yang baru, ya, tolong benar-benar materi dikuasai. Karena tanpa menguasai materi, tidak mungkin rasanya Bapak Ibu bisa menyampaikan atau mengajar atau menyampaikan materi itu dengan efektif dan efisien. Jadi sekali lagi, kuasai materi, terutama pada pertemuan atau penampilan yang pertama. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu ngajar tidak menguasai materi, tentu bisa keringat dingin keluar. Kedua, penampilan harus rapi, bersih, ceria, tidak menakutkan atau terkesan angker, dan juga jangan sampai tidak meyakinkan atau kurang meyakinkan. Kurang meyakinkan ini biasanya karena tidak menguasai materi yang disampaikan. Jangan baru masuk kelas sudah roman muka sudah kusut, marah-marah lagi. Kalau seperti itu yang terjadi, saya yakin penerima khususnya para siswa juga tidak akan memiliki kesan yang baik terhadap Bapak Ibu guru, sehingga nanti tidak akan bisa menerima materi dengan baik. Ketiga, sampaikan tujuan atau manfaat atau pentingnya materi yang akan disampaikan secara komunikatif dan menantang. Dan juga jangan lupa sampaikan apersepsi atau materi prasyarat. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu saja kalau mengikuti pelatihan misalnya, kalau tahu bahwa materi yang akan Bapak Ibu terima itu merasa penting atau merasa bermanfaat, saya yakin Bapak Ibu juga akan memiliki perhatian yang serius dan berusaha untuk bisa. Tapi kalau merasa tidak penting atau tidak tahu bahwa hal itu penting, tidak tahu manfaatnya, tidak tahu tujuannya, juga akan kurang bersemangat Bapak Ibu. Demikian juga para siswa. Nah, kalau Bapak Ibu tanpa diberitahu bisa tahu, tetapi para siswa kalau tidak Bapak Ibu beritahu ya tidak tahu. Oleh karena itu perlu diberitahu oleh Bapak Ibu. Di anak-anak, tujuan kita belajar materi ini adalah apa tujuannya? Kemudian materi ini sangat bermanfaat atau sangat penting, sampaikan apa contoh-contoh pemanfaatan atau pentingnya materi itu terutama dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mulailah penjelasan materi itu dengan contoh-contoh kejadian real atau nyata. Sekurang-kurangnya bisa dibayangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan konsep, pengertian, sifat, ciri-ciri, atau mungkin rumus, atau dan lain-lainnya yang diupayakan siswa itu untuk mencari tahu
Atau seakan-akan nanti siswa itu bisa menemukan. Bukan Bapak Ibu beritahu. Jadi bukan saatnya lagi Bapak Ibu menerangkan itu memulai dengan pengertian. Bapak Ibu misalnya akan menjelaskan tentang himpunan. Himpunan adalah contoh, sudah bukan zamannya lagi, sudah contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan, baru anak-anak dibimbing. Nah, yang begini nih nak, himpunan, yang ini bukan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan himpunan? Kemudian apa ciri-cirinya himpunan? Demikian juga tentang rumus. Jangan Bapak Ibu beritahu ini rumusnya, contoh latihan. Nah, itu sudah bukan zamannya lagi. Tapi rumus harus Bapak Ibu bimbing siswa untuk seakan-akan menemukan rumus itu. Bimbing siswa atau ajak mereka berpikir untuk mencari tahu melalui kegiatan aktif. Misalnya tanya jawab atau mengerjakan LK, atau kalau melalui paparan bahan tayang itu ya bertahap, jangan semua. Seperti ini kan saya bertahap supaya Bapak Ibu bisa penasaran apa itu selanjutnya. Kalau semuanya Pak, ya kan sudah tidak menarik lagi. Ingat, kegiatan aktif siswa mencari tahu, bukan memberi tahu. Kemudian harus tahu kapan Bapak Ibu perlu menjelaskan. Kalau memang itu sudah tidak usah dijelaskan, sudah jelas, ngapain harus Bapak Ibu jelaskan? Jangan-jangan Bapak Ibu jelaskan malah tidak jelas. Dan juga kapan tidak perlu. Tadi kalau tidak perlu ya ngapain harus dijelaskan. Juga Bapak Ibu harus tahu kapan siswa itu perlu diberitahu dan kapan harus dibimbing untuk mencari tahu. Jadi apa-apa yang perlu diberitahu ya seperti nama, itu harus diberitahu ya. Kemudian lambang-lambang itu harus diberitahu, tapi pengertian, konsep, sifat, rumus, contoh itu tidak perlu diberitahu ya. Tapi dibimbing siswa mencari tahu. Jelaskan materi dengan dialogis atau tanya jawab, sehingga komunikasi yang terjadi itu dua arah minimal. Syukur-syukur banyak arah melalui pembelajaran kelompok lah, tapi ketika pembelajaran daring begini agak susah juga belajar kelompok ya. Nah, sekurang-kurangnya ada diskusi atau ada tanya jawab antara guru dengan siswa. Itu Bapak Ibu ya. Upayakan contoh dan penjelasan tidak sama persis dengan apa yang ada di buku siswa. Jadi Bapak Ibu perlu memperkaya banyak bacaan dari buku-buku lain, khususnya matematika. Ada contoh di buku, ambilkan contoh yang lain dari buku yang lain. Kenapa? Kalau contoh dari buku itu ya siswa menjawabnya ya dengan membaca buku. Tapi kalau dari buku lain, jadi siswa dirangsang untuk diajak berpikir karena belum ada jawabannya di buku. Yang variasikan model, strategi, pendekatan, metode, dan juga kegiatan. Jadi strateginya, modelnya ya, itu upayakan ganti-ganti, bervariasi. Demikian juga ada kalanya siswa belajar mandiri, ada kalanya berpasangan, ada kalanya kelompok, ada kalanya diskusi, ada kalanya dia kerja, praktek, diupayakan, terutama ketika pembelajaran dilaksanakan secara langsung. Andaikan secara tidak langsung, secara daring pun harus diupayakan itu. Nah, harapannya apa? Supaya pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Bapak Ibu, di strateginya mungkin hari ini menggunakan cooperative learning tipe start, mungkin lain waktu menggunakan cooperative learning tipe jigsaw, mungkin discovery learning, satu saat yang lain project based learning. Nah, itu diupayakan
bervariasi supaya siswa tidak bosan karenanya. Tentu juga disesuaikan dengan materinya. Kalau ini materinya harus dengan discovery, ya harus dengan discovery. Kemudian penjelasan harus terstruktur dan bertahap. Dimulai dari yang mudah ke yang sulit. Ini jangan contoh satu sudah sulit. Ya, dari yang mudah dulu supaya siswa tertantang, ternyata mudah, baru lama-lama ke yang sulit. Dari yang nyata, real, yang kontekstual, baru ke yang abstrak. Makanya terutama dalam buku matematika itu biasanya kan disajikan pembahasan, penjelasan, kemudian contoh matematika, baru penggunaan materi untuk menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal seperti itu mestinya terbalik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, siswa itu lebih mudah menghitung 2 permen tambah 3 permen atau menghitung 2 tambah 3. Ya tentu lebih mudah 2 permen tambah 3 permen ada berapa anak-anak? 5 permen. Baru, nah kalau itu ditulis, ini yang lambang angka 2 ditambah itu dengan tanda bunyi, kemudian tambah 3 sama dengan 5. Jangan 2 tambah 3 sama dengan 5 dulu, baru berikutnya bicara penerapannya pada permen lah, itu kebalik. Jadi dari yang sederhana ke yang kompleks. Gunakan alat bantu atau alat peraga atau media ya, yang sesuai untuk mempermudah pemahaman siswa. Nah, bisa jadi alat bantu atau medianya itu bisa yang bentuknya itu hanya bisa dilihat seperti gambar atau bentuknya audio ya, bisa yang bisa didengar, rekaman suara misalnya, ya. Musik, syukur-syukur dua-duanya. Nah, itu audio visual ya, bisa dilihat, bisa didengar dalam bentuk misalnya film pendek atau mungkin video pembelajaran, nah, yang bisa didengar ya dilihat, sehingga semakin banyak panca indera siswa yang digunakan, diharapkan nanti, dan ini berdasarkan hasil penelitian, yang semakin banyak indera digunakan untuk belajar, maka daya ingat akan menjadi semakin lama, daya ingatnya makin baik. Kemudian juga pandangan mata, perhatian, dan posisi berdiri harus ke seluruh ruang kelas. Ini kalau pembelajaran di kelas. Ya. Kalau pembelajaran daring ya, jangan mata itu tertuju ke tulisan di laptop terus. Ya. Jadi harus sekali-sekali ya pandangan ke seluruh, seakan-akan memandang siswa yang ada di hadapan kita. Ibu ya, kalau di kelas juga begitu. Mungkin suatu saat Bapak Ibu itu berdiri di depan, suatu saat di tengah, suatu saat di pojok kiri, pojok kanan, ya, sambil ngecek tulisan saya ini terbaca atau tidak dari belakang. Volume suara harus bisa didengar oleh seluruh siswa. Jangan sudah berdiri di depan papan tulis terus, suara pelan lagi. Nanti siswa yang di belakang bisa tidak dengar, Bapak Ibu. Nah, intonasi suara harus bervariasi atau bergelombang, tidak datar atau monoton. Jadi Bapak Ibu harus tahu, kadang suara harus pelan, kadang harus keras, kadang harus hal-hal yang penting harus perlu ditekankan. Ya. Jadi harus bervariasi atau bergelombang, tidak datar atau monoton. Suara pelan, monoton lagi. Nah, pada saat siswa mengerjakan tugas, hendaklah berkeliling dan membimbing seperlunya, bukan memberitahu tapi mengarahkan saja, sehingga sedemikian rupa siswa yang kesulitan itu bisa mengerjakannya sendiri. Jangan lupa tutup pelajaran dengan memberikan kesan yang baik dan mendalam bagi siswa.
Kesan yang baik itu bisa berupa pesan, bisa kata-kata bijak, bisa simpulan, bisa tindak lanjut apa yang harus dikerjakan siswa, baik di rumah maupun untuk pembelajaran selanjutnya. Juga berikan tugas yang menantang. Jangan sampai seperti guru di tempat lain sudah menjelaskan, beri tugas, kemudian, nak, mohon maaf ya, saya mau jemput anak. Terus nanti kalau ibu belum datang atau bapak belum datang, tolong tugasnya taruh di atas meja. Pengalaman Pak ya. Ini di guru di sana. Nah, kalau di sini, kalau bapak ibu saya yakin tidak ya. Jangan tidak ada bedanya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hindari bahasa daerah atau bahasa gaul, kecuali sesekali untuk humor, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jangan terus-menerus. Nih, dalam pembelajaran daring, ini kita harus bisa berimajinasi. Seakan-akan ada siswa atau ada pendengar yang ada di hadapan kita. Ingat bahwa Bapak Ibu guru itu adalah ahli pendidikan mata pelajaran tertentu. Bukan ahli mata pelajaran ahli mata pelajaran tertentu, tapi ahli pembelajaran mapel tertentu. Apa bedanya? Apa bedanya ahli matematika dengan ahli pendidikan matematika? Kalau ahli apa Bapak Ibu? Ahli matematika dan ahli pendidikan matematika, ahli bahasa Indonesia dengan ahli pendidikan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu guru umumnya kan dari FKIP atau dari IKIP ya, yang gelarnya juga sarjana pendidikan apapun mapelnya. Jadi kalau ahli Bapak Ibu yang dari FKIP, dari IKIP misalnya, itu tidak sekedar Bapak Ibu itu ahli dalam hal mata pelajarannya. Misalnya sarjana pendidikan matematika tidak hanya tahu matematikanya, tapi juga harus ahli bagaimana matematika yang abstrak itu bisa diajarkan, diterima siswa dengan mudah, tidak terlalu abstrak. Tapi kalau ahli matematika ya cukup belajar tentang matematikanya, tidak perlu belajar bagaimana matematika yang susah itu bisa diajarkan secara mudah. Demikian juga ahli bahasa Indonesia, cukup belajar ahli bahasa Indonesianya. Tidak perlu belajar bagaimana mengajarkan bahasa Indonesia itu kepada siswa supaya mudah diterima oleh siswa dan dalam pembelajarannya siswa itu aktif. Itu bedanya ahli mata pelajaran dengan ahli pendidikan mata pelajaran tertentu. Bapak Ibu ini adalah ahli mata pelajaran, ahli pendidikan mata pelajaran tertentu. Dan ingat peran Bapak Ibu itu sebagai fasilitator dan motivator serta teladan, bukan sebagai informator, bukan sebagai informan yang sekedar hanya memberitahu. Ini tadi yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu dihindari apa Bapak Ibu? Pertama, memutus kalimat sehingga para siswa menyambungnya dengan jawaban kur. Contohnya, sanggup, sama, itu jangan sampai, hindari. Karena bisa jadi nanti kalau sering Bapak Ibu lakukan, siswa bisa nyambungnya dengan cara yang tidak pas. Sangkar, padahal maksudnya sanggup. Bukan salah siswa nyambung seperti itu sama aja. Nah, oleh karena itu hindari. Ya. Kedua, mengulang-ulang kata yang sama berkali-kali. Misalnya, ya kan, adapun, kemudian setelah itu ya, kira-kira, nah, itu hindari ya. Kalau 1-2 kali mungkin tidak apa-apa lah. Kalau 45 menit aja Bapak Ibu bilang iyakan sampai 10 kali atau 12 kali kan nanti yang diperhatikan siswa apa?
Ya kata-kata Bapak Ibu yang diulang-ulang itu. Nah, ditanya, kamu dapat berapa? Iya kan? 7. Aku 9. Nah, berarti yang dapat 9 itu lebih memperhatikan lagi. Yang dapat 7, dapat 6 itu perhatiannya masih agak kurang. Karena itu hindari mengulang kata-kata yang sama berkali-kali. Berbicara tidak lancar, sehingga menyambung dengan kata apa ya? Apa itu? Kalau lupa gimana? Lebih baik diam daripada Bapak Ibu menyambung dengan kata-kata yang tadi nanti akan dihitungi oleh anak-anak berapa 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 apa ya. 4, menyampaikan hal-hal yang tidak nyambung dengan tayangan di papan tulis atau di tayangan di PowerPoint. Jangan sampai Bapak Ibu di papan tulis di gambarnya, taruhlah misalnya di bahan tayang atau di papan tulis gambar virus, misalnya virus COVID-19, Bapak Ibu yang dijelaskan bukan tentang virus, atau apa yang gambar yang ditayangkan di PowerPoint itu dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan nggak nyambung. Jangan sampai, harus nyambung. Apa yang ada di papan tulis atau apa yang ada di bahan tayang, itu juga yang Bapak Ibu bicarakan. Berbicara dengan papan tulis atau buku atau layar LCD saat menerangkan. Karena tidak menguasai materi, ya Bapak Ibu hanya sekedar baca buku. Itu juga jangan sampai. Jadi upayakan Bapak Ibu itu berbicara ya ke audien, ke para siswa. Ini juga perlu dihindari Bapak Ibu salah memberikan penjelasan atau dalam menanamkan konsep, baik konsep, prinsip, contoh, rumus atau yang lainnya. Istilah kasarnya jangan sampai Bapak Ibu mengajarkan ilmu sesat. Terus gimana kalau sampai terjadi kesalahan? Tidak usah malu, segera dilalat. Jadi mohon maaf anak-anak, kemarin ada yang coba dicek ya di halaman sekian. Kemarin Bapak menjelaskan tentang materi ini bagaimana. Coba lihat catatan. Oh ternyata yang mestinya begini. Jangan sampai karena malu, biar aja dah salah. Jangan sampai, jadi harus segera diralat Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu tidak mengajarkan ilmu sesat. 7, memberikan jawaban atas pertanyaan siswa dengan cara tidak benar. Atau bahasa kasarnya itu ngawur. Atau ragu-ragu, atau tidak meyakinkan. Jadi kalau memang Bapak Ibu ada siswa bertanya, kebetulan saat itu Bapak Ibu belum tahu jawabannya, ya terus terang saja. Nah kalau begitu coba kita cari tahu dulu. Bareng-bareng. Cari tahu di internet kah, di perpustakaan kah, di mana. Jangan Bapak Ibu jawab ngawur. Nanti kalau ketahuan Bapak Ibu salah menjelaskan atau menjawab, siswa menjadi kurang percaya terhadap Bapak Ibu. 8, melakukan gerakan-gerakan yang sama berulang-ulang. Misalnya garuk-garuk kepala, atau pukul-pukul meja, atau para kumisnya panjang, gini-gini, ya kan, atau pegang-pegang jenggot. Nanti akan perhatian siswa bukan pada apa yang Bapak Ibu jelaskan, tapi perhatian siswa akan beralih ke apa yang Bapak Ibu lakukan. Gerakan-gerakan yang Bapak Ibu lakukan itu, apalagi itu berulang-ulang. Itu tentang teknik menerangkan. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan, kalau ada silakan Bapak Ibu. Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ke teknik bertanya.
Coba saya bertanya ke Bapak Ibu, mengapa sih bertanya itu penting? Mengapa penting Bapak Ibu? Kemudian apa tujuan bertanya itu? Silakan Bapak Ibu tuliskan. Silakan. Kemudian mungkin bisa dicocokkan dengan apa yang ada pada paparan saya. Ingat Bapak Ibu, ada ahli mengatakan bahwa bertanya itu adalah jantungnya pembelajaran. Apa itu maksudnya? Manusia kalau tidak punya jantung, apa yang terjadi? Ya mati. Sama pembelajaran, tidak ada tanya jawab. Tidak ada pertanyaan dari guru ke siswa atau sebaliknya dari siswa ke guru. Mati pembelajaran itu. Oleh karena itu, penting dilakukan tanya jawab. Dua, guru yang efektif, itu ada ahli mengatakan bahwa guru yang efektif adalah guru yang banyak mengajukan pertanyaan tingkat tinggi dan terbuka. Apa pertanyaan tingkat tinggi? Gampangnya itu pertanyaan yang jawabannya perlu mikir. Biasanya dimulai dari mengapa, bagaimana, bagaimana pendapatmu, bagaimana menurutmu. Otomatis mikir dia. Terbuka, itu artinya jawabannya lebih dari satu. Ini tadi bagaimana pendapatmu? Masing-masing punya pendapat berbeda-beda, silakan. Itu. Kemudian bertanya menjadi salah satu prinsip contextual teaching and learning. Menunjukkan bahwa betapa pentingnya bertanya itu sampai menjadi prinsip, salah satu prinsip CTL atau contextual teaching and learning. Dan ada metode khusus pembelajaran, yaitu metode tanya jawab. Sekarang apa tujuan bertanya? Ya, oke ya, untuk mengevaluasi. Oke, apalagi? Ya, tadi bertanya jantungnya pembelajaran supaya pembelajaran menjadi aktif. Apalagi? Kalau siswa yang bertanya. Ya, jadi kalau siswa bertanya itu mungkin karena ada hal yang kurang jelas. Baik ya. Ya, menghidupkan atau mengaktifkan pembelajaran. Jadi dengan adanya tanya jawab menjadi lebih aktif. Mengarahkan perhatian siswa. Seperti apa pertanyaan yang mengarahkan perhatian? Contohnya ada siswa di belakang saat Bapak Ibu menjelaskan itu kurang perhatian. Coba ajukan pertanyaan ke siswa tersebut. Pasti dia tidak akan bisa menjawab karena tidak memperhatikan. Baru oleh karena itu, makanya nak, kenapa kamu tidak bisa jawab? Karena saya tidak perhatikan Pak. Nah, maka kalau begitu saya akan memperhatikan. Nah, itu maksudnya untuk mengarahkan perhatian siswa. Memotivasi siswa agar selalu siap belajar. Maksudnya, apa ini Bapak Ibu? Ya, kalau tahu gurunya sering bertanya tentang materi pembelajaran yang baru dijelaskan atau yang dijelaskan kemarin, otomatis siswa siap kalau nanti ditanya sewaktu-waktu sehingga memotivasi untuk belajar. Mengecek pemahaman, nah, tadi yang Ibu sampaikan yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa. Membimbing siswa dalam menemukan sesuatu, misalnya tadi menemukan pengertian, menemukan konsep, menemukan sifat, menemukan rumus, ya, aturan, ya, algoritma, itu bisa dibimbing melalui pertanyaan-pertanyaan yang menuntun ke arah yang Bapak Ibu kehendaki, misalnya ke pengertian, ke konsep, ke sifat, ke rumus, ke ciri-ciri. Mengingatkan kembali materi yang telah dipelajari, itu yang namanya persepsi ya Ibu. Mengarahkan siswa membuat kesimpulan atau rangkuman. Jadi membuat kesimpulan atau rangkuman itu bukan Bapak Ibu tuliskan rangkuman, tapi bimbinglah siswa melalui tanya jawab. Misalnya habis belajar tentang himpunan, anak-anak, apa tadi yang dimaksud dengan himpunan? Bagaimana notasi atau lambang himpunan
anggota suatu himpunan dan bukan anggota, nah, seperti itu lakukan dengan tanya jawab. Jangan langsung gabung tulis rangkuman 1, 2, 3, itu enggak mengaktifkan siswa hanya pasif saja kalau seperti itu yang Bapak Ibu. Jadi tadi kita ada bicara, ada pertanyaan itu ada tingkatan, ada jenis ya. Tingkatannya tadi ada tingkat tinggi, ada tingkat rendah. Jenisnya ada terbuka dan tertutup. Apa itu pertanyaan tingkat tinggi? Jawabannya melakukan pemikiran atau penalaran atau perlu pemahaman terlebih dahulu. Nah, tadi sudah saya sampaikan biasanya dimulai dari mengapa, bagaimana. Kalau tingkat rendah, jawabannya tidak perlu mikir, tidak perlu nalar, sekedar ingatan saja. Nah, biasanya dimulai dengan berapa hasil dari, apa yang dimaksud dengan, kapan terjadinya ini, kapan dimulainya pembangunan Repolita pertama misalnya. Pertanyaan-pertanyaan tingkat rendah. Nah, kalau terbuka itu jawabannya bisa lebih dari satu. Misalnya bagaimana caranya menyelesaikan ini? Bagaimana menurut pendapatmu? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, ini jawabannya bisa tidak hanya satu. Kalau tertutup ya hanya satu jawaban. Kemungkinan jawaban benar. Contohnya berapa hasil 2 kali 3? Tapi kalau bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa 2 kali 3 itu 6? Nah, itu baru bisa terbuka. Bisa jadi 2 kali 3 itu artinya ada tiaan 2 kali. Atau 2 kali 3 itu 3 tambah 3. Jadi itu bisa terbuka kalau di pertanyaannya bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kemudian berapa penyelesaian dari, pertanyaan tertutup. Kapan terjadinya? Itu pertanyaan yang tertutup. Kemudian dalam bertanya itu juga ada hal yang perlu diperhatikan dan ada yang perlu dihindari. Yang perlu diperhatikan untuk dilaksanakan, yang perlu dihindari untuk Bapak Ibu hindari agar pembelajaran aktif, efektif, efisien dan menyenangkan. Apa yang perlu diperhatikan dalam bertanya Bapak Ibu? Pertama, tujukan pertanyaan kepada seluruh siswa. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya itu ya pertanyaan itu untuk semuanya. Jangan hanya untuk siswa tertentu. Amir, tolong jawab pertanyaan saya. Itu berarti tidak ke seluruh siswa. Berikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memikirkan jawaban terlebih dahulu. Artinya ada jeda antara bertanya dengan Bapak Ibu meminta siswa menjawab. Perhatikan roman muka siswa ketika akan menunjuk siswa menjawab. Jadi mudahnya begini Bapak Ibu. Pertanyaan itu ajukan ke semuanya. Kemudian beri kesempatan, lihat roman muka siswa. Nah, siswa yang nampak sudah siap menjawab silahkan tunjuk. Siswa yang ketakutan upayakan tidak ditunjuk supaya nanti tidak menjadikan dia minder dan seterusnya atau dan sejenisnya. Nih, jadi perhatikan roman muka siswa. Biasakan siswa yang akan menjawab menunjuk atau mengangkat tangan. Tapi tidak harus yang ditunjuk itu mesti yang angkat tangan. Bisa jadi nanti, mohon maaf anak-anak, oh ternyata banyak yang angkat tangan. Tapi kali ini saya akan menunjuk siswa yang tidak angkat tangan, tidak apa-apa. Siapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan tingkat tinggi. Bila perlu ditulis. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita akan menyerangkan materi. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan sudah Bapak Ibu buat dulu. Terutama bagi Bapak Ibu guru yang masih baru atau pemula. Tidak menutup kemungkinan guru yang sudah bertahun-tahun ngajar, apalagi tidak pernah dihayati ngajarnya, ya perlu ditulis pertanyaan-pertanyaan itu supaya pembelajaran
menjadi lebih aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan itu bisa tingkat tinggi dan terbuka. Mana kalau siswa tidak ada yang menjawab, turunkan tingkat pertanyaan, jangan terus dijawab sendiri. Jadi kita ajukan pertanyaan kok, ayo coba angkat tangan yang mau menjawab, kok nggak ada yang angkat tangan. Dan kelihatannya memang tidak ada yang siap, maka perlu diturunkan tingkat pertanyaannya. Atau tingkat kesulitan pertanyaan itu perlu diturunkan. Ingat, beri pujian kepada siswa yang mau bertanya atau mau menjawab. Sekalipun pertanyaannya kurang bermutu atau sekalipun jawabannya kurang tepat. Bagus, kamu sudah mau bertanya. Bagus jawabanmu, cuma kurang pas sedikit. Ayo silakan, disempurnakan. Meskipun jawabannya lepas sama sekali, tidak nyambung sama sekali, tetap harus kita beri pujian. Kemudian mintalah jawaban dari beberapa siswa untuk satu pertanyaan, kemudian rangkum atau ambil kesimpulan. Jadi jangan puas hanya dengan jawaban satu siswa. Sekurang-kurangnya 2-3 siswa. Meskipun jawaban siswa si A sudah benar, coba kalau menurutmu gimana? Menurut kamu gimana? Baru, kalau jawabannya memang itu ya tidak masalah ya. Tapi tetap kita minta jangan hanya jawaban satu siswa, tapi upayakan jawaban dari beberapa siswa baru dirangkum. Nah, sekali lagi dalam pembelajaran daring ya kita mesti berimajinasi seperti sekarang ini. Saya kan sendirian ini. Nah, seakan-akan Bapak Ibu ada di hadapan saya. Apa yang perlu dihindari? Nah, ini Bapak Ibu perlu dihindari. Menunjuk siswa tertentu saja untuk menjawab. Makanya Bapak Ibu hanya menunjuk si Amir saja karena Bapak Ibu tahu Amir itu anak yang pintar. Nah, nanti paling-paling nanti Amir yang ditunjuk. Akhirnya yang lain tidak siap. Jadi usahakan yang ditunjuk itu ganti-ganti. Bisa jadi seperti tadi, yang angkat tangan bisa juga sekali-sekali Bapak Ibu menunjuk yang tidak angkat tangan. Hindari juga mengajukan pertanyaan yang terlalu mudah sehingga menimbulkan jawabannya kur. Menunjuk siswa untuk menjawab terlebih dahulu sebelum bertanya lainnya. Amir, coba jawab pertanyaan saya. Bertanya saja belum sudah nunjuk. Ini jangan sampai. Harusnya kan tadi, ajukan ke seluruh siswa, beri kesempatan diam sejenak, lihat rumah muka siswa baru tunjuk siswa. Jarak antara mengajukan pertanyaan dan menunjuk siswa terlalu singkat. Jadi ya paling tidak, ada yang mengatakan paling tidak Bapak Ibu kalau jalan 3 langkah, itu baru nunjuk. Mengulang jawaban siswa. Jadi jawaban siswa tidak perlu Bapak Ibu ulang. Kalau suruh ngulang ya siswa yang kurang perhatian misalnya, coba ulangi jawabannya si Amir tadi. Kalau anak yang tidak memperhatikan tentu tidak akan bisa ngulangi. Ini juga untuk mengarahkan. Menyalahkan langsung jawaban siswa yang salah atau kurang tepat. Jangan hindari ya. Tolong hindari. Harus jawaban salah pun harus tetap kita beri pujian. Jangan, kamu tiap kali jawab salah. Nanti seumur-umur tidak akan mau jawab itu Bapak Ibu. Menjawab pertanyaan sendiri. Seperti tadi, kalau pertanyaan terlalu sulit, tidak ada siswa yang menjawab, jangan dijawab sendiri. Turunkan tingkat kesukarannya supaya siswa bisa menjawab. Langsung menjawab pertanyaan siswa sebelum dilemparkan kembali kepada seluruh siswa. Artinya begini, kalau ada siswa yang bertanya, jangan langsung dijawab. Kembalikan, mungkin ada siswa lain yang bisa menjawab pertanyaan si Amir tadi. Kalau tidak ada yang bisa jawab, baru Bapak Ibu bisa jawab. Menunjuk siswa di mana guru sudah tahu pasti bahwa dia tidak akan bisa menjawab kecuali untuk menarik perhatian tadi ya. Jadi kalau sudah tahu siswa itu tidak akan bisa menjawab, kalau sudah tampak ketakutan jangan disuruh jawab. Untuk dia nanti siapkan pertanyaan yang
kira-kira atau kita perkirakan dia akan bisa menjawab karena pertanyaan yang mudah. Nah, penggunaan papan tulis sekarang. Tapi kalau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke penggunaan papan tulis. Dan lagi meskipun sudah banyak media pembelajaran modern, seperti UHP, komputer, laptop, LCD, serta pembelajaran daring, namun media papan tulis, rasanya kalau Playwood, jangan dikira sudah tidak ada Bapak Ibu ya. Di daerah-daerah tertentu mungkin masih ada Playwood dicat hitam, masih menggunakan kapur tulis hitam, hitam. Atau sekurang-kurangnya kalau yang banyak di kota-kota sudah menggunakan whiteboard. Itu papan tulis dan whiteboard, baik papan tulis hitam maupun whiteboard, itu tetap masih diperlukan. Oleh karena itu, jangan heran kalau di kelas-kelas itu masih ada papan tulis. Ya. Oleh karena itu, perlu kita pelajari bagaimana penggunaannya yang baik. Juga sama, ada yang perlu diperhatikan dan ada yang perlu dihindari. Yang perlu diperhatikan untuk dilaksanakan, yang perlu dihindari ya untuk dihindari. Agar penggunaan papan tulis itu mendukung pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ini Bapak Ibu, bagilah papan tulis menjadi 2 atau 3 bagian sesuai ukuran papan tulis. Jadi kalau papan tulis itu umumnya kan satu Playwood itu kan terlebar sekali Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu menulis dari ujung sini sampai ke ujung sana. Bagi 2 atau 3. Sehingga apa keuntungannya kalau dibagi 2 atau dibagi 3? Ya, paling tidak kalau mau menghapus bagian mana yang mau dihapus, mudah. Tapi kalau sepanjangan Bapak Ibu tulis, mau dihapus yang mana, dihapus yang sini, kena buntutnya, hapus tengah, kena perutnya, kena kepalanya, kan susah. Gunakan papan tulis ya, atau PowerPoint ya, untuk menuliskan hal yang penting saja, secara rapi dan berurutan. Jadi jangan juga semua ditulis di papan tulis ya. Penjelasan-penjelasan seperti ini kan perlu saya berikan penjelasan-penjelasan. Nah, kalau penjelasan semua ditulis di PowerPoint penuh. Ya. Demikian juga di papan tulis. Tuliskan judul materi pelajaran dengan huruf kapital atau huruf besar. Biasakan Bapak Ibu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yakinkan bahwa tulisan Bapak Ibu itu dapat terbaca dengan jelas oleh seluruh siswa. Makanya Bapak Ibu perlu ke belakang kelihatan apa enggak. Bapak Ibu buat PowerPoint itu kelihatan enggak dari belakang, dari pojok sana, tengah, pojok sana. Ya. Itu perlu dicek dulu. Ya. Atau kalau Bapak Ibu enggak mau bayar, tanya, kelihatan dari sana nak, kelihatan dari tengah nak, dari sana. Itu yakinkan. Biasakan menggambar dengan alat gambar yang sesuai ya. Terutama guru matematika ya, kalau menggaris ya pakai penggaris, buat bundaran ya pakai jangka, pakai busur, pakai penghapus, jangan ngapus pakai tangan. Kapur putih ngapus pakai tangan, nanti suatu saat Bapak Ibu atau spidol hitam baik buat Bapak Ibu hapus pakai tangan bisa jadi nanti dari baterainya perlu dicas Bapak Ibu ya. Jadi biasakan sekali lagi menggambar dengan alat gambar yang sesuai ya. Gunakan penggaris, jangka, busur termasuk penghapus, jangan pakai tangan nanti kita tidak sadar pegang hidung, kalau kapur putih ya jadi putih, kalau whiteboard hitam ya bisa jadi hidung Bapak Ibu hitam, nanti akan menjadi perhatian siswa. Tonjolkan hal yang penting dengan memberi tanda kotak dan atau ditulis dengan kapur atau spidol warna. Jadi gini Bapak Ibu, hal yang penting saya definisi diberi kotak atau diberi ya ini seperti ini kan. Kalau di PowerPoint ini saya beri tanda tulisan merah itu menandakan itu penting. Ya. Biasakan menghapus dengan papan tulis
dengan penghapus setelah pelajaran berakhir. Jadi ya, Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan papan tulis, jam berakhir ya dihapus. Jangan nanti yang jam berikutnya masuk penuh papan tulis-tulisan Bapak Ibu, itu juga tidak bagus ya. Jadi usahakan Bapak Ibu yang berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Bapak Ibu yang ngotori papan tulis ya Bapak Ibu yang harus membersihkan. Tidak usah nyuruh siswa. Nah, yang perlu dihindari, menyuruh salah satu siswa menulis catatan. Nah, ini juga, atau mengerjakan tugas atau soal di papan tulis dan siswa yang lain menyalin. Nah, ini kenapa ini perlu dihindari Bapak Ibu? Ya, siswa yang nulis biasanya sekretaris itu nanti kasihan. Dia sudah capek di kelas nulis, nanti di rumah harus nyalin lagi. Jadi hindari. Menyuruh siswa menghapus tulisan guru di papan tulis juga perlu dihindari. Bapak Ibu harus bertanggung jawab, berani berbuat harus tanggung jawab. Nulis ya ngapus. Menghapus tulisan di papan tulis dengan tangan, tadi sudah saya sebut. Menyalin catatan dari buku secara utuh tanpa diringkas, tadi juga hindari. Menghadap ke papan tulis atau layar LCD ketika sedang menjelaskan, sehingga membelakangi siswa. Misalkan, nah seperti saya kan, kalau saya kan Bapak Ibu di depan saya ini tidak begitu nampak ya kan. Tapi kalau Bapak Ibu jelaskan di papan tulis, jelaskan menghadapnya ke papan tulis sehingga membelakangi siswa, itu sudah usahakan untuk dihindari. Menjadikan tulisan di papan tulis atau paparan PowerPoint di layar LCD sebagai bacaan untuk disampaikan tanpa disertai penjelasan sedikitpun. Jadi semua yang ada ditulis di PowerPoint sehingga Bapak Ibu hanya membaca. Tidak ada sedikitpun penjelasan dari apa yang Bapak Ibu paparkan, itu juga tolong untuk dihindari. Nah, jadi makanya diupayakan apa yang Bapak Ibu tulis di papan tulis, yang Bapak Ibu tulis di LCD itu yang pokok-pokok saja, penjelasannya bisa Bapak Ibu jelaskan sendiri tanpa tidak harus Bapak Ibu membaca semuanya di papan tulis, sehingga papan tulis atau paparan di LCD itu penuh tulisan. Nah, kiranya itu Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, mari kita diskusikan, atau kalau tidak ada waktu ya silakan nanti Bapak Ibu dikirim lewat nomor WA saya ya, atau lewat email saya ya, dengan alamat ini, daryana_lpnp@yahoo.com. Nah, jelas ini bukan anak saya. Oke Bapak Ibu, apa yang dapat kita simpulkan dari materi tadi Bapak Ibu? Ini bahwa setiap guru dan atau penyampai informasi sangat perlu terus meningkatkan baik itu pemahaman maupun praktek terkait apa Bapak Ibu? Nah, terkait teknik menerangkan, teknik bertanya, dan penggunaan papan tulis, termasuk di dalamnya adalah penggunaan bahan tayang atau bahan paparan. Salah satunya ya paparan itu diupayakan bertahap supaya memancing siswa atau audiens berpikir, sekurang-kurangnya akan termotivasi untuk ingin mengetahui apa yang akan ditampilkan setelah itu, misalnya ini ya kan. Juga semuanya biak lah, itu sudah tidak merangsang Bapak Ibu ya, tidak memotivasi. Paling tidak Bapak Ibu terkait dengan teknik menerangkan, teknik bertanya, penggunaan papan tulis, ya, paparan atau PowerPoint itu, yang sekurang-kurangnya Bapak Ibu harus tahu apa yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu dihindari. Yang perlu diperhatikan itu untuk dilaksanakan, yang dihindari ya untuk dihindari. Dengan harapan nanti pembelajaran atau penyampaian informasi dapat Bapak Ibu lakukan atau dapat berjalan dengan aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah,
Ini himbauan saya Bapak Ibu, tetap selamat dan tetap semangat ya bekerja di rumah, bahkan di mana saja dan kapan saja. Tetap tenang, jangan panik, jaga kesehatan dan jaga jarak aman. Semoga semua kita sehat, selamat, dapat terhindar dari wabah COVID-19 dan penyakit lainnya. Serta semoga wabah ini segera berakhir sehingga kita bisa segera kembali beraktivitas di mana saja seperti biasanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kiranya demikian Bapak Ibu. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih.